Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Dagang dan Keparitan dengan topik hak cipta dan hak milik industrial. Hak cipta dan hak milik industrial merupakan bagian daripada hukum hak kekayaan intelektual. Di bagian ini kita akan membahas keduanya secara bertahap. Pembahasan pertama adalah terkait dengan hak cipta, dan pembahasan kedua akan terkait dengan hak milik industrial. Kekayaan intelektual adalah benda. Benda yang tidak berwujud, yang ada di dalam benak manusia. Bahwa dari benak ini kemudian diwujud nyatakan untuk dapat diketahui oleh manusia lain. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai bagian daripada harta kekayaan. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 16 ayat 1, hak cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Hak cipta merupakan segala ide, segala yang ada di benak manusia, yang dapat diwujud nyatakan dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh panca indera dan kemudian diakui eksistensinya oleh manusia lain. Sebagaimana diatur dalam hukum nasional Indonesia dan juga hukum internasional, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian didefinisikan oleh pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Hak eksklusif artinya bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki eksklusivitas, yang memiliki hak untuk menggunakan apapun yang ia ciptakan dan dan berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa izin menggunakan ciptaannya. Timbul secara otomatis bahwa hak cipta tidak perlu terdaftar atau tidak perlu didaftarkan. Bahwa sepanjang pencipta dapat membuktikan bahwa sayalah yang menciptakan apapun yang ada dalam benak saya, dalam satu wujud nyata, apakah itu dalam bentuk tulisan, apakah itu dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan senandung, maka itu akan dianggap sebagai ciptaan oleh hukum. Tidak perlu ada pendaftaran, tidak perlu ada intervensi atau pencatatan administrasi oleh negara untuk mengakui eksistensi daripada ciptaan tersebut. Demikian dimaksud dengan secara otomatis dan deklaratif. Hak cipta terdiri atas 2 jenis hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi bersifat eksklusif, artinya bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin daripada pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat berupa si pencipta itu sendiri atau orang lain yang telah mendapatkan hak, baik sebagian ataupun seluruhnya daripada si pencipta. Hak ekonomi memberikan kepada si pencipta atau pemegang hak cipta kemampuan untuk mengkapitalisasi apa yang menjadi ciptaannya. Barang siapa yang hendak menikmati, memanfaatkan ciptaan daripada pencipta atau pemegang hak cipta, maka mereka terlebih dahulu harus meminta izin. Izin tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma, dapat diberikan dengan biaya. Jika diberikan dengan biaya, maka pencipta dapat mendapatkan royalti dari orang yang menikmati ciptaan tersebut. Hak moral adalah hak daripada si pencipta dan tidak dapat diberikan kepada pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut, baik selama dia hidup maupun setelah dia wafat. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat diberikan untuk seluruhnya kepada bukan pencipta, hak moral tidak dapat diberikan kepada pihak lain. Pencipta akan selamanya diakui sebagai pencipta. Bila mana pencipta telah meninggal dunia, hukum yang berlaku di Indonesia mengatakan bahwa eksklusivitas daripada hak cipta akan terus berlaku selama 70 tahun
terhitung 1 Januari tahun berikut setelah si pencipta meninggal dunia. Artinya, secara eksklusif, pemegang hak cipta, ahli waris daripada pencipta, dapat memperoleh hak ekonomi dari pihak lain yang hendak memanfaatkan ciptaannya. Sementara itu, hak moral akan penegakan hak moral akan diteruskan oleh ahli waris daripada pencipta bila mana pencipta telah wafat. Bahwa harus diakui barang ciptaan tersebut merupakan penciptanya, dan hak moral memberikan hak kepada pencipta ataupun ahli warisnya untuk menghentikan pihak lain yang secara tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai dengan keinginan daripada pencipta mengubah barang sesuatu dari ciptaan tersebut. Secara internasional, hak cipta diatur oleh Konvensi Bern yang memiliki nama lengkap Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Konvensi Bern untuk perlindungan karya susastra dan karya-karya seni. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah terikat dalam Konvensi Bern seperti pada umumnya negara-negara anggota WTO lainnya. Konvensi Bern mengatur mengenai jenis-jenis perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait di dunia internasional. Dengan setiap warga negara Indonesia atau setiap negara yang telah menjadi anggota Bern akan mendapatkan perlindungan dari karya ciptanya dan hak ekonomi serta hak moral di semua negara yang telah terikat dalam Konvensi Bern. Hak cipta juga memiliki turunan yakni hak terkait. Misalnya, seorang novelis membuat karya yang demikian populer sehingga mengundang keinginan untuk diwujud nyatakan dalam bentuk film. Ketika karya tersebut dibuat dalam satu karya film, sinematografi berupa film, maka film itu sendiri menjadi satu karya cipta yang terpisah, yang didasarkan pada karya novel sang novelis tersebut. Film tersebut kita sebut sebagai hak terkait. Seperti halnya hak cipta, hak terkait memiliki hak ekonomi dan hak moral. Kali ini, hak terkait dan hak cipta merupakan dua hak yang berbeda, meskipun sama-sama didasarkan atas satu karya yang sama daripada si pencipta. Hukum memberikan perlindungan yang sama kepada hak terkait seperti hukum memberikan hak cipta perlindungan. Saya perlu menegaskan di sini bahwa Undang-Undang Hak Cipta menggunakan diksi pelindungan, bukan perlindungan. Artinya bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan proses, cara, dan bagaimana melindungi hak cipta dan hak terkait. Bukan perlindungan, tetapi pelindungan. Sebab kata perlindungan hanya berbicara mengenai tempat berlindung, bukan proses berlindung itu sendiri. Dengan adanya eksklusivitas yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, maka atas dasar perjanjian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya bagi perbanyakan, penerbitan, atau pengalih wujudan yang dapat memperoleh hasil finansial lainnya. Sekarang saya mau beralih kepada hak milik industrial dan membahasnya secara singkat seperti hak cipta. Sekarang kita membahas mengenai hak milik industrial. Perjanjian utama dalam dunia internasional terkait dengan hak milik industrial adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri. Konvensi ini pertama kali dibuat pada tahun 1883 atau 3 tahun sebelum lahirnya Bern Convention, yang menjadi dasar daripada perlunya satu perjanjian internasional terkait dengan hak milik industrial ada bangkitnya revolusi industri di Inggris. Ketika umat manusia di belahan dunia Eropa telah melihat adanya kebutuhan untuk memproteksi satu karya cipta, satu karya inovasi, maka diperlukan adanya perjanjian internasional yang dapat memberikan jaminan bagi satu warga negara tertentu mendapatkan perlindungan di negara lainnya. Konvensi Paris
mengatur mengenai hak milik industrial atau industrial property. Jika hak cipta atau copyright terdiri dari hak cipta dan hak terkait, atau dalam bahasa Inggris related rights, hak milik industrial terdiri dari lebih banyak jenis hak kekayaan intelektual, antara lain paten, paten sederhana atau biasa disebut dalam bahasa Inggris utility patent, merek atau trademark yang dapat terdiri dari merek jasa atau nama dagang, indikasi geografis, desain industri, dan rahasia dagang. Kita di Indonesia telah memiliki banyak undang-undang terkait dengan hak milik industrial. Undang-undang paten, undang-undang merek dan indikasi geografis, undang-undang tata letak desain terpadu, undang-undang rahasia dagang adalah berbagai macam peraturan nasional terkait dengan hak milik industrial. Undang-undang yang saya sebutkan barusan merupakan penjabaran lebih lanjut daripada apa yang disepakati atau apa yang diatur dalam Konvensi Paris. Dalam Undang-Undang Paten, paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain dalam melaksanakannya. Perbedaan yang sangat fundamental antara hak cipta dan hak milik industrial adanya terkait dengan perlu tidaknya melakukan pendaftaran atas ciptaan atau hak milik industrial. Sebagaimana saya sampaikan di muka, bahwa untuk hak cipta tidak dibutuhkan satu administrasi hukum dari negara untuk mengakui eksistensi hak cipta. Sepanjang sepanjang pencipta dapat membuktikan bahwa ia telah menciptakan sesuatu dalam satu bentuk yang dapat ditangkap oleh panca indera, maka hukum secara otomatis akan memberikan perlindungan terhadap ciptaan tersebut. Sementara untuk paten dan hak milik industrial lainnya dibutuhkan proses pendaftaran agar pemegang paten atau pemegang merek mendapatkan eksklusivitas sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan paten merek mereka tanpa izin. Contoh dari paten misalnya teknologi sosrobahu yang digunakan pertama kali untuk membangun jalan layang tol sepanjang Pelabuhan Tanjung Priuk sampai Cawang yang mendapatkan pengakuan internasional bahwa teknologi tersebut merupakan teknologi yang baru yang tidak pernah diketahui dan tidak pernah dipraktikkan sebelumnya di dunia internasional. Atau kita juga bisa menggunakan sebagai contoh paten adalah touchscreen yang digunakan oleh berbagai macam gawai yang ada di dunia modern sekarang. Merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, serta Konvensi Paris adalah mengenai tanda atau etiket yang digunakan bagi pembeda, yang digunakan untuk barang dan jasa dalam membedakan di dunia perdagangan. Salah satu yang menjadi isu utama dalam merek adalah merek terkenal atau well-known marks. Seperti halnya paten, eksklusivitas juga ada pada merek. Perbedaan mendasar antara paten dengan merek adalah eksklusivitas diberikan untuk kelas-kelas merek yang terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia atau Dirjen Kekayaan Intelektual di negara-negara tertentu. Ada 45 kelas barang dan jasa di mana seorang dapat mengajukan permohonan perlindungan agar mereknya terdaftar dan terlindungi, dan oleh karena itu eksklusif hanya dia yang dapat menggunakan di 45 kelas barang dan jasa. Tidak berarti bahwa kita harus terdaftar di 45 kelas barang dan jasa. Sepanjang kebutuhan perdagangan kita menuntut kita untuk terlindungi di kelas-kelas tertentu, maka seharusnya di kelas-kelas tersebut saja kita terdaftar. Mengapa demikian? Sebab diatur dalam undang-undang, merek yang terdaftar harus digunakan dalam perdagangan.
Bila mana merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan, maka dalam jangka waktu tertentu merek tersebut akan daluarsa pendaftarannya, dan oleh karena itu pihak lain dapat mengajukan permohonan pendaftaran atas merek yang tadi. Ada demikian banyak kasus yang mengemuka di Indonesia mengenai merek-merek yang tidak digunakan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Salah satu merek yang demikian terkenal dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat adalah merek IKEA yang terdaftar di dalam beberapa kelas tetapi tidak dalam semua kelas tersebut digunakan dalam perdagangan. Dan oleh karena itu ketika ada pihak Indonesia yang mengajukan merek yang sama dengan nama yang sama mendapatkan persetujuan atas dasar tidak digunakannya merek tersebut dalam perdagangan. Salah satu isu yang paling utama dan kerap mendapatkan kontroversi terkait dengan merek adalah apakah yang dimaksud dengan merek terkenal. Undang-undang dan Konvensi Paris tidak memberikan definisi apa itu merek terkenal. Sulit untuk mendefinisikan sebab ketika definisi itu dibuat, ada banyak kemungkinan dan banyak skenario di mana keterkenalan satu merek tidak dapat diakui demikian saja. Kenapa demikian? Pertama, ada 45 kelas barang dan jasa. Kedua, bahwa merek terdaftar secara geografis di negara-negara tertentu, maka terdapat kemungkinan satu merek terkenal hanya di kelas atau di negara tertentu tetapi tidak dikenal sama sekali di kelas atau di negara lain. Oleh karena itu, WIPO, Organisasi Internasional untuk Haki, di mana Indonesia juga menjadi anggota, memberikan panduan apakah yang dapat dianggap sebagai keterkenalan satu merek. Hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta atau hak milik industrial sangat erat kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa. Secara internasional, aspek-aspek hak kekayaan intelektual untuk perdagangan barang dan jasa diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melalui persetujuan TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Sebagai anggota WTO dan sebagai anggota Organisasi Haki Internasional atau WIPO, Indonesia telah memiliki peraturan nasional terkait dengan hak cipta dan hak milik industrial. Pemirsa, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.